Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kelentangers? Hari ini kita sudah punya sasis baru, sasis ME dengan kit yang namanya Ryzen. Oke, Ryzen. Ryzen ini sasis tipe baru ME sasis dengan dinamonya double shaft motor. Jadi ini mid engine. Terus kemudian sasisnya bentuknya seperti apa? Terus kemudian ada bagian yang diinfokan di bodinya itu bisa detachable atau bisa dicopot pasang, jadi bisa dipakai yang hitamnya aja bisa dipakai atau bisa digabung dengan yang merahnya. Ini dia sudah made in Filipina ya, jadi ini udah di Filipina sudah ready stock, makanya kita di Indonesia sudah mulai punya semua. Ini juga merupakan desain, mungkin bisa dibilang desain titipan ya, ini jadi ada didesain oleh Znak Design. Oke, jadi kita bisa lihat desainnya, peleknya model baru, terus kemudian bodinya ini belum ada yang body baru juga gitu ya. Terus bisa kelihatan detail si sasis bumper depannya yang bisa di detach gitu. Jadi kayak VZ bumper depannya bisa dicopot. Oke, kita lanjut aja ke isinya apa aja yang ada di dalam kit box ini. Oke, kita mulai unboxing aja. Kita lihat seperti apa aja isinya si ME sasis ini. Oke, ini bodinya clear ya. Terus ini yang warna merahnya. Jadi nanti untuk pemasangannya lebih kece-nya dipasang semua. Tapi kalau misalnya nanti ada mungkin mau biar lebih enteng, ini bisa dipasang ininya aja. Bisa dipasang di bagian hitamnya aja. Terus kemudian ini e-parts-nya. Ini ada roller 13, gearbox, pegangan baterai, pegangan dinamo, kunci bodinya ini yang satu tuas. Terus ini dia spesialnya si ME sasis dengan detachable bumper. Dia terpisah si kumisnya, bisa kayak seperti VZ. Oke. Kemudian ini sasisnya. Nah, ini dia sasisnya. ME sasis middle engine. Oke. Middle engine mungkin itu ya singkatannya ya, ME middle engine. Terus kemudian dia si bumpernya ini bisa dicopot. Belakangnya juga bisa dicopot. Kemudian ada stay atau lubang buat side stay. Kita cek bahannya, ini terbuat dari ABS. Bahannya terbuat dari ABS. Kalau bisa dirasakan ini lebih lentur ya, sedikit lebih lentur dari MA mungkin karena tidak ada bumper depan belakangnya, jadi dia agak lebih lentur. Terus kemudian ada ini dinamonya double shaft, gearnya 3,5, kuningannya ada. Terus kemudian terakhir ini spesial si bannya, peleknya dan bannya, ini bannya ban soft ya, low profile. Peleknya ini unik nih, baru nih, model baru. Dia agak wide belakangnya ya, ada ininya, ada lehernya di belakang. Untuk depannya narrow. Oke, kita mulai rakit aja. Oke, ini sudah jadi si sasis ME-nya, middle engine, double shaft motor dengan roller 3 pasang, pelek model baru, depannya narrow, belakangnya wide. Kunci baterainya dia nempel di sini ya, kelihatan dia nempel ya. Jadi kayak si VZ juga ya. Oke, sekarang kita mulai pasang bodinya keren banget nih, ada ininya, ada kursinya. Kelihatan ya kursinya ya, ini ada kursi ini 2. Jadi nanti buat yang boncengersnya biar bisa ngebut juga, pasangnya gini. Dia decal-nya itu cuman ada buat di yang ini decal-nya, ada beberapa nanti kita pasang belakangan. Ya, ini yang udah jadi ME sasis kit Ryzen. Kita run tes. Oke, Kelentangers, ini dia kit Ryzen dengan ME sasis terbaru keluaran Tamiya yang udah jadi. Kita coba run tes. Oke, ini tadi bahannya di 150.
3A full bit. Oke. Nah, yang kedua itu cara ini. Kalau dari tadi kita coba rantes, terus kemudian mulai dari pemasangan baterai, mungkin agak sedikit sulit ya untuk pemasangan kunci bodinya karena dia kondisinya kalau nggak salah dia mirip sama si Toyota Yaris ini kunciannya. Terus kemudian untuk pemasangan si baterainya juga mungkin kalau teman-teman yang pakai baterainya pakai kondom atau pakai pelapis tambahan ini akan sedikit lebih seret lagi dibanding kalau misalnya di sasis EMA. Nggak tahu kenapa mungkin dia di bagian sini nih penjaga baterainya yang di bagian belakang ini dia agak lebih sedikit lebih sedikit kecil dibanding si MA. Terus kemudian mungkin ini untuk teman-teman nanti yang pakai MS sasis untuk lebih berhati-hati dalam memasang dan copot si kunci baterainya karena ini dia modelnya seperti ini. Dan kalau misalnya si dan kalau misalnya si klemnya patah, ini akan sangat tidak berguna lagi karena dia tergantung dengan si klemnya ini. Kalau misalnya dia klemnya patah, ini nggak bisa dipakai kunci baterainya. Itu terus kemudian untuk ya sama lah kalau misalnya teman-teman yang biasa pakai VZ, tahulah kendala si kumis ini. Terus kemudian belakangnya juga kalau untuk yang permainan yang kenceng-kenceng gitu, dia akan lebih gampang patah. Oke, itu dia review kita hari ini untuk Ryzen MS Sasis. Akankah dia menjadi meta berikutnya di kelas STB, di kelas damper, STO open class, atau di kelas SUP standar Aporsea? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.